Gadis bermata biru telah mengawasi semua orang dengan mata acuh tak acuh, tidak ada suara. Sama seperti gadis bermata merah diserang, energi transformasi gadis mata merah itu terus ditransmisikan ke gadis bermata biru. Dalam belenggu bermata biru, dinginnya kedinginan menjadi semakin dan semakin intens. Penilaian wanita itu benar. Sama seperti bola cahaya merah dan biru, energi antara kedua gadis juga dapat dikonversi. Jika energi terakumulasi sampai batas tertentu, gadis lain itu juga bisa dipatahkan. Dapat diasumsikan bahwa gadis lain tidak tahu bagaimana melepaskan energi. Tapi jelas ini tidak mungkin. Kebijaksanaan dari tubuh iblis sejati telah dibuka. Ketika dinginnya tubuh gadis bermata biru terakumulasi sampai batas tertentu, dia secara insting akan mengeluarkannya. Kalajengking biru tersapu dengan lembut. Di depan, orang-orang itu. Gadis bermata biru itu mengangkat tangannya sedikit. Jejak energi murni hingga ekstrim, di sekitar ujung jarinya yang lembut. Energi-energi ini ditransformasikan dari serangan para santa. Setelah diteruskan ke gadis bermata biru, energinya dipadatkan hingga ekstrim, dan suhunya direduksi menjadi ekstrim. Mata telanjang terlihat seperti dingin dari energi ini. Pergi. Tidak ada konsep kematian di benak gadis-gadis bermata biru, yang secara sadar menyalurkan energi pada mereka. Di bawah kedinginan, mereka berubah menjadi bunga es yang mekar, yang menyebar dengan kecepatan yang tak terbayangkan dalam kehampaan. Dan es itu menyebar sambil memancarkan serangkaian suara yang tajam dan manis. Saat ini kebanyakan orang fokus pada gadis bermata merah. Luo Zeng tidak ikut serta dalam serangan terhadap gadis bermata merah itu. Banyak orang telah menembak, dan dia tidak banyak, dia jauh lebih sedikit. Selain itu, dia tidak merasakan permusuhan yang terlalu kuat dari gadis itu. Meskipun dia menganggap semua orang sebagai makanan, itu lebih seperti suara anak-anak. Luo Zeng juga tahu bahwa orang-orang ini tidak dapat berkomunikasi dengan dua gadis ini. Lagi pula, tubuh iblis yang sebenarnya ingin memilikinya, dan mereka masih dalam hubungan kompetitif satu sama lain, antara wanita dan raksasa, termasuk Kaisar King dan Timur Murni. Hei! Ketika serangkaian suaranya terdengar, Luo Zeng menoleh dan melihat bunga es yang tak terhitung jumlahnya menyebar seperti mereka seperti gulma yang tumbuh cepat. Semua orang berhati-hati. Luo Zeng mengeluarkan peringatan dengan keras saat dia bergegas kembali. Putaran serangan oleh semua orang baru saja berakhir. Ini akan mengamati situasi gadis bermata merah, dan kemudian bersiap untuk putaran kedua. Setelah mendengar peringatan dari Luo Zeng, mereka menoleh dan melihatnya. Di bawah tampilan ini, wajah tiba-tiba berubah. Gadis biru juga tertembak. Sial. Putar balik. Kedua gadis itu, seperti dua bola cahaya, mampu mengubah energi satu sama lain. Bola cahaya tidak tahu cara melampiaskan energi, dan ujung akhirnya harus dipatahkan oleh energi. Tapi gadis ini tahu. Wajah wanita itu suram, tetapi melihat penyebaran es, dia hanya bisa memilih untuk mundur. Tetapi di sisi kanan gadis bermata biru itu, salinan dari tiga orang suci adalah yang paling dekat dengan salinan wanita dan orang-orang kudus. Karena menghindar tidak tepat waktu, mereka langsung ditembus oleh bunga-bunga es. Permukaan ketiga orang bijak yang mereplikasi tubuh tiba-tiba ditutupi dengan lapisan es, dan beku di antara saat-saat. Melihat bahwa orang-orang itu terus-menerus mundur, gadis-gadis bermata biru seperti hantu di udara, dan mereka mengejar orang-orang suci itu. Kamu tidak bisa melarikan diri. Di sisi lain wajah gadis mata merah itu juga tersenyum, dan tangan-tangan kecil itu ditepuk dengan lembut, dan seikat teratai merah mengembun terus-menerus. Pada saat yang sama ketika kedua gadis itu bertindak bersama, garis biru-biru sekali lagi menarik perhatian semua orang. Kedua gadis itu mengandalkan garis ini untuk saling memberikan energi. Shepard menatap garis itu. Aku ingin menemukan cara untuk memecahkan garis ini, teriak Fang Sigu. Suara kriminal Fang Si baru saja jatuh, dan di bawah tarian dingin, dia sudah menarik telapak tangan ke garis biru. Hei! Xuan Bing Sinto yang mengamuk mengembun menjadi sepatu es besar dan menghancurkan garis. Tapi garis biru-biru ini seperti lorong ruang imajiner, dan sepatu seluncur es bertemu dan berlalu tanpa cedera. Semua hukum ruang angkasa di jurang maut ditekan, dan orang-orang kudus tidak dapat bergerak bahkan dengan gerakan besar, dan secara alami tidak dapat mematahkan garis ini. Bahkan, adegan ini juga diharapkan. Lagi pula, ketika gadis mata merah diserang, energi yang kuat akan sepenuhnya mengelilingi gadis mata merah itu. Jika garis ini dapat dihancurkan, itu akan rusak pada saat itu. Ruang di sini tidak bisa dipecah belah. Kita tidak bisa memutus hubungan di antara mereka. Kecuali seseorang dapat membuka ruang. Orang-orang kudus yang suci, penyempurnaan agung para dewa terus-menerus melarikan diri dalam kehampaan ini, satu demi satu. Di mata Kaisar King, tiba-tiba ada kilatan cahaya, dan cincin di ibu jari tidak bisa ditahan. Garis biru-biru itu, jika Anda menggunakan senjata Taihe, benar-benar dapat terputus. Bahkan dapat dikatakan bahwa Taihe Gun adalah kunci untuk mendapatkan tubuh iblis sejati. Apakah itu murni oriental atau peternakan, orang-orang kudus ini terlalu percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Saya berpikir bahwa dengan penanaman orang-orang kudus, saya dapat menghancurkan segala sesuatu dan menaklukkan seluruh jurang. Tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa setelah memasuki kekosongan ini, menghadapi pasangan gadis ini, itu akan menjadi jalan buntu. Ini adalah jalan buntu. Hanya Kaisar King yang bisa dipecahkan. Ah!
Dua orang yang sempurna menjadi lebih lambat ketika mereka melarikan diri, dan teratai merah terperangkap di dalamnya. Jeritan itu berlangsung kurang dari 1 kali, tiba-tiba berakhir, karena kedua pria yang membuat jeritan itu berubah menjadi abu. Melihat adegan ini, ada senyum tipis di wajah King Yi. Bukan ketika dia menembak. Bahkan jika dia sekarang ditembak, dia tidak akan bersaing dengan wanita murni dan wanita itu. Dia harus menunggu sampai 7 atau 8 orang mati. Selamatkan aku, Bapak Leluhur. Yaseng yang lain terperangkap dalam es, yang merupakan sakral keluarga dingin. Dalam keadaan ini, tidak ada artinya meminta bantuan. Mata suci Asia ini membeku. Kedua gadis itu terbang cepat di tempat ini, dan mereka bergerak lebih cepat dari orang-orang suci. Tidak akan lama bagi semua orang untuk dibunuh oleh kedua gadis itu. Hati semua orang tenggelam, dan hanya Kaisar King yang santai. Dia berteriak dalam hati bahwa orang-orang ini sekarat. Tetapi pada saat ini, Kaisar King merasakan melihat dirinya sendiri, dan itu adalah Luo Zeng di luar 100 kaki. Ketika dia melihat pandangan Luo Zeng, dia merasa sedikit tidak jelas di dalam hatinya. Tetapi dia mendengar Luo Zeng membuka dan berkata, saya ingat bahwa orang-orang kudus yang memiliki keluarga di rumah menggunakan senjata kepercayaan ketika mereka mengejar saya. Senjata kepercayaan ini seharusnya menjadi apakah itu diperoleh dari jurang maut dan tengah? Bisakah Anda mengabaikan aturan jurang maut, dan Anda dapat menggunakan langkah besar? Tidak tahu apakah Anda dapat memutuskan kedua gadis itu.